Umar dilahirkan pada tahun 1854 di Melabuh, sebuah kawasan pesisir yang kelak menjadi tempat perperangan di Aceh Barat. Ia merupakan putra dari Teku Ahmad Mahmud yang seorang ule balang di suku Nanta. Begitu juga ibunya yang merupakan bangsawan yang sama. Kecil, Teku Umar sudah dijunjung tinggi nilai-nilai kesatria, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai suku adat. Sebagai golongan bangsawan, ia memegang pendidikan yang memadai, baik dari strategi pemerintahan, sehingga dia akan mampu memegang tampuk kemenangan di suatu hari nanti ketika terjadi peperangan di wilayahnya. Saat memasuki usia remaja, sikap pemberani dan cerdas Teku Umar mulai terasah. Ia juga aktif dalam dinamika persaingan antar bule balang dan konflik lokal, yang dimana saat itu merupakan latihan politik dan militer para calon pemimpin. Dalam berbagai pergolakan kecil itu, ia tidak hanya mempelajari tentang taktik bertempur, tetapi ia juga mempelajari tentang seni berdiplomasi dan membaca situasi. Kondisi Aceh saat itu terdesak oleh ambisi kolonial Belanda yang dapat membakar semangat nasionalismenya dan juga mendorongnya untuk terlibat lebih jauh dalam perlawanannya. Baiklah, di saat tahun 1873, di saat Teku Umar berusia 19 tahun, dia sudah memiliki keberanian untuk memimpin suatu peperangan di Aceh untuk menjadi garda terdepan. Tidak hanya itu, dia juga belajar taktik di peperangan Belanda untuk mempelajari taktik musuh, kelemahan musuh, agar bisa memimpin garda terdepan peperangan Aceh. Pada tahun 1883, Teku Umar membuat langkah yang sangat mengejutkan. Ia menyerah dan gabung dengan pasukan Belanda. Ia dan pasukannya direkrut sebagai pasukan Belanda. Banyak para pejuang yang mengutuknya sebagai pengkhianat. Namun di balik itu, Teku Umar memanfaatkan posisinya dengan mengumpulkan senjata dan pelatihan militer yang berharga untuk Aceh. Pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Teku Umar membawa langkah cerdik, yaitu kembali bergabung dengan rakyat Aceh, yang sebelumnya ia berpura-pura bergabung dengan kolonial Belanda. Teku Umar berhasil membawa 850 senjata, 25 peluru, dan 500 kg amunisi, serta uang dan senjata lainnya. Jadi teman-teman, pengkhianatan strategis Teku Umar membuat Belanda murka dan memburu dirinya. Pada tanggal 11 Februari 1899, ia wafat dalam penyergapan di Suak Ujung Kala yang dipimpin oleh Overtes Penthouse. Meski ia wafat, ia selalu dikenang sebagai pahlawan yang gagah, cerdik, dan rela berkorban demi tanah air. Perjuangannya mengajarkan bahwa strategi dan kecerdasan sama pentingnya dengan keberanian di medan perang.